secara hitung-hitungan di atas kertas, negeri-negeri kaum muslim memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki potensi perang yang cukup baik diperhitungkan di dunia. Tetapi kenapa mereka tidak menggerakkan pasukannya untuk membebaskan Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah. Dunia telah menyaksikan dalam beberapa hari terakhir ini sebuah kejadian memilukan, yaitu agresi militer Israel terhadap jalur Gaza. Yang terakhir telah menewaskan lebih dari 200 jiwa kaum muslimin di jalur Gaza. Meskipun sekarang sudah dideklarasikan gencatan senjata, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa Israel tidak akan lagi melakukan aksi-aksi militer atau aksi-aksi penjarahan tanah. Tentu apa yang terjadi di jalur Gaza ini merupakan buntut dari apa yang terjadi di Masjidil Aqsa di beberapa hari sebelumnya, dan itu merupakan juga akibat dari aksi Israel dalam merebut lahan Sheikh Al-Jarrah di Palestina. Dan lebih jauh lagi tentu saja permasalahan tersebut berakar dari penjajahan itu sendiri yang dilakukan oleh Israel terhadap tanah Palestina dari sejak tahun 1948, kemudian 1967 dan seterusnya hingga saat ini, yang kemudian telah memakan banyak korban jiwa, dan Israel sudah menguasai sebagian besar dari lahan atau tanah atau wilayah yang disebut Palestina sekarang ini. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, tentu saja dunia mengecam, umat Islam mengecam, para intelektual, para aktivis, ormas Islam semua mengecam aksi Israel atas rakyat Palestina ini. Di antaranya misalkan di tanah air, dirilis oleh bisnis.com. Muhammadiyah dan NU kecam serangan Israel ke rakyat Palestina. Nah, setidaknya ini merepresentasikan umat Islam di Indonesia, bukan hanya NU Muhammadiyah tapi juga ormas-ormas yang lain juga sangat-sangat mengecam aksi Israel ini. Tentu saja tindakan mengecam dari elemen umat Islam, ormas Islam dan lainnya adalah tindakannya sangat wajar, karena hanya sebatas itulah yang bisa dilakukan oleh kita umat Islam. Yang menjadi lucu adalah ketika orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kekuasaan ikut-ikutan hanya mengecam semata. Kita ambil contoh misalnya dirilis oleh kompas.com ya. Kecam serangan Israel, Ketua DPR serukan pemberian bantuan untuk Palestina. Nah, ini adalah statement dari Ketua DPR yang mengecam serangan Israel. Juga hampir sama diberitakan oleh kontan.co.id, kecam Israel, Jokowi, Indonesia terus dukung perjuangan Palestina. Ya. Walaupun posisi Indonesia memang jelas mendukung Palestina, ya, tetapi tindakan-tindakan sejauh ini ya hanya mengecam saja. Dan juga yang menjadi sangat lucu adalah PBB sebagai lembaga dunia juga hanya mengecam saja. Misalnya di rilis Tempo.co, PBB kecam pengeboman kantor Al Jazeera dan AP oleh Israel, yang mana beberapa hari lalu kita tahu bahwa Israel bukan hanya menyasar lokasi-lokasi yang disinyalir merupakan tempat berkumpulnya para petinggi militan Islam, tapi juga kantor-kantor berita, diantaranya Al Jazeera dan AP. Dan di sini PBB juga hanya bisa mengecam. Sahabat dakwah Tangsel, kenapa saya bilang ini lucu? Ya, ini lucu karena seharusnya mereka bisa lebih dari itu. Seharusnya para pemegang kekuatan, pemegang kekuasaan bisa bertindak lebih jauh secara real, secara fisik untuk menyelesaikan penjajahan yang terjadi di Palestina. Tetapi yang kita tahu hingga gencatan senjata, kemudian yang terjadi hanyalah kecaman demi kecaman. Nah, pertanyaannya, apakah memang mereka itu tidak punya kekuatan? Apakah kita umat Islam dan juga para pemimpin kita, para penguasa kita, para pemerintahan-pemerintahan di dunia Islam, mobil khusus di dunia Arab, di Timur Tengah, apakah mereka tidak punya kekuatan? Ya, kita lihat misalnya juga bukan hanya Indonesia, ya, tapi juga
negara lain seperti negara-negara yang ada di sekitar Palestina juga hanya bisa mengecam. Contoh, Turki, dirilis dari wartaekonomi.co.id, ternyata Turki pun hanya bisa mengecam. Erdogan kecam Israel, negara teroris harus dihentikan. Itu yang dikatakan oleh Presiden Turki. Selain itu juga CNN Indonesia juga mengutip ya pernyataan Iran ya. Iran ajak Muslim dunia kecam kekerasan Israel ke Palestina. Ya. Lalu berita lain mengatakan Arab Saudi, Mesir, Kuwait kecam kebrutalan Israel di Yerusalem. Nah, jadi negara-negara yang justru berada di sekeliling Palestina itu sendiri ternyata juga hanya bisa mengecam. Kembali ke pertanyaan tadi, benarkah mereka tidak punya kekuatan? Kita lihat salah satu negara Muslim yaitu Pakistan. Ternyata menurut Kompas.com, Pakistan adalah negara terkuat ke-10 secara militer di dunia di tahun 2021 ini. Diperkirakan Pakistan memiliki total 1.204.000 personel militer. Ya. Kemudian juga Pakistan memiliki 357 pesawat tempur, 90 pesawat serang darat, 53 helikopter tempur, dan 331 helikopter. Belum lagi kita tahu Pakistan juga mengembangkan nuklir. Jadi kekuatan Pakistan ini kekuatan yang diperhitungkan di dunia sebetulnya. Dan Pakistan kita tahu jaraknya dengan Palestina tidak begitu jauh, apalagi jika dibandingkan dengan kita di Indonesia. Selain Pakistan, kita lihat di Mesir misalnya, ya. Menurut Republika, ya, Mesir juga menempati peringkat ke-9 militer terkuat di dunia dari 138 negara. Mesir memiliki 920.000 personel militer, ya. Dan selain itu juga Mesir memiliki kekuatan udara, jet tempur, pesawat militer, pesawat serang, helikopter serang, dan sebagainya. Juga memiliki kendaraan lapis baja dan kapal selam. Ini Mesir. Selain itu kita lihat Turki juga memiliki peringkat yang juga membanggakan. Turki ada di peringkat ke-11 militer terkuat di dunia setelah Mesir. Turki memiliki total 735.000 personel militer. Juga memiliki kekuatan udara, jet tempur, pesawat militer, kapal selam, kendaraan lapis baja, dan seterusnya. Belum lagi produksi minyak Turki yang juga besar, yang ini dapat mensuplai kekuatan militernya. Sahabat Tangsel, dimanapun Anda berada. Jadi sebetulnya, secara hitung-hitungan di atas kertas, negeri-negeri kaum muslim memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki potensi perang yang cukup baik, diperhitungkan di dunia. Tetapi kenapa mereka tidak menggerakkan pasukannya untuk membebaskan Palestina? Mari kita lebih mendalam lagi membandingkan antara Turki dengan Israel. Dua negara saja kita bandingkan, sahabat Tangsel yang dimuliakan Allah. Misalnya Israel memiliki 241 jet tempur. Memang ini tidak jauh beda dengan Turki, di bawahnya sedikit, memiliki 206 unit jet tempur. Tetapi tank yang dimiliki Turki lebih banyak. Israel hanya memiliki 1.650 tank, bandingkan dengan Turki 345 unit tank. Ini terbanyak ke-9 di dunia. Ya. Kemudian juga di laut misalnya, ya, Israel memiliki 4 unit kapal perang ukuran kecil dan 48 unit kapal patroli. Israel juga menguasai 5 unit kapal selam terbanyak ke-15 di dunia. Bandingkan dengan Turki. Di laut, Turki memiliki 16 unit kapal tempur cepat. Plus ada 12 unit kapal selam, 35 unit kapal patroli, dan 11 unit kapal ranjau. Saya ingin mengatakan bahwa kata satu negeri muslim saja, yaitu Turki, jikalau kita mau mengesampingkan negara-negara lainnya, di atas kertas masih lebih unggul dari Israel. Tapi sekali lagi, mengapa tidak ada penguasa muslim yang berani untuk menggerakkan tentaranya, menggerakkan pesawat-pesawat tempurnya, menggerakkan tanknya
ke Palestina untuk mengusir Israel. Padahal wabil khusus Turki menggerakkan pasukannya ke Suriah dan sukses. Turki menggerakkan pasukannya ke Libya dan juga sukses. Dan Turki juga menolong Azerbaijan dalam memerangi Armenia, dalam konflik dengan Armenia. Ya, dan ini sekaligus membuktikan bahwa kekuatan Turki tidak main-main. Apalagi kalau ditambah dengan apa yang tadi saya sebutkan, Pakistan, Mesir, dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan negara-negara yang lain tentu saja. Tapi seolah-olah dalam urusan Palestina dan Israel, mereka menjadi buta dan tuli dan tidak mampu menggerakkan pasukannya. Padahal tidak main-main. Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Tanah suci umat Islam. Satu harta, satu nyawa kaum muslimin melayang. Ini lebih berat urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang benar, misalnya karena dia telah membunuh orang lain atau karena dia melakukan kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya dia telah membunuh umat manusia secara keseluruhan. Juga dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "La zawalul ardi ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia ini, musnahnya bumi ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan hilangnya nyawa seorang muslim. Sementara yang terjadi di Palestina bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tapi ratusan orang. Bahkan jika kita totalkan dari apa yang dilakukan Israel sejak berdirinya di tahun 1948, mungkin sudah ribuan orang atau bahkan ratusan ribu orang yang tewas di tangan penjajah Israel. Tetapi sekali lagi, kita bertanya-tanya, mengapa para penguasa muslim hanya bisa mengecam dan tidak menggerakkan tentaranya untuk membebaskan Palestina? Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini semakin memperteguh keinginan umat Islam akan adanya seorang pemimpin yang memiliki keberanian untuk membela umatnya, melaksanakan perintah Rasulullah SAW bahwa al-imamu junnah, pemimpin adalah perisai bagi umatnya. Tidak lain, pemimpin yang seperti ini hanya lahir dari rahim kaum beriman. Pemimpin yang dilahirkan oleh peradaban Islam, oleh syariat Islam, di mana syariat Islam inilah yang mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Problem hari ini adalah umat Islam yang terpecah belah di antara berbagai banyaknya batas-batas teritori, batas-batas negara bangsa, pemimpin yang berbilang, dan ini semakin melemahkan umat Islam. Umat Islam perlu bersatu untuk bisa membebaskan Palestina. Umat Islam perlu bersatu di atas dasar akidah dan syariat Islam, dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, yang berani berkorban untuk agamanya, tidak takut terhadap negara-negara kafir penjajah, dan hanya berjuang untuk kepentingan agamanya, untuk Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.